Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saksono Budi, dosen dari D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup perusahaan dagang. Namun sebelum membahas itu, saya akan sharing tentang perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu istilah yang sering kita dengar di dunia perekonomian. Bahkan bisa dikatakan di dalam keseharian pun kita sering mendengar istilah perusahaan. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, dilihat dari bentuk usahanya, perusahaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, dan yang ketiga perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan itu yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu individu, sehingga pengelolaan dan permodalannya itu berasal dari individu tersebut, ya kan? Karena hanya berasal dari satu pemilik itu sendiri, maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut tergantung pada pemilik itu. Contoh dari perusahaan perseorangan itu banyak, seperti warung bakso, toko bangunan, terus warung mie ayam, warung kelontong, dan lain sebagainya lah. Jadi perusahaan yang pemiliknya itu satu orang, itu ya. Yang kedua ada persekutuan. Secara umum, persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan utamanya sama, laba. Jadi intinya semua perusahaan itu pasti berorientasi pada laba atau keuntungan. Sebagai suatu asosiasi dari beberapa sekutu atau individu, maka persekutuan tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian. Karena pemiliknya banyak, pasti ada perjanjian dan kesepakatan yang harus diikat, supaya tidak ada kecurangan di belakangnya. Nah, kelompok persekutuan ini ada 3. Yang pertama firma, yang kedua ada CV, dan yang ketiga joint stock. Firma itu suatu usaha kerjasama yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama. Artinya namanya itu berasal dari sama-sama ya. Kalau CV, suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Jadi kalau CV itu yang satu aktif, yang satu pasif ya. Dan yang ketiga ada joint stock. Persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang didapat atau dapat dipindah tangankan. Itu hampir sama dengan PT. Dan yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha yang berbadan hukum yang mana modal usahanya terkumpul dari berbagai saham. Dan setiap pemiliknya itu memiliki masing-masing lembar saham, gitu kan. Artinya jika pemilik satu itu pengen melepas perusahaan, itu bisa dijual ke pemilik yang lain. Jadi tidak perlu ada pembubaran perusahaan itu, gitu ya. Jadi lebih fleksibel sih. Kemudian jenis-jenis perseroan terbatas itu ada 5. Yang pertama ada PT terbuka, ada PT tertutup, ada PT kosong, ada PT domestik, dan ada PT perseorangan. Sedangkan jika dilihat dari jenis usahanya, perusahaan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur ini dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi dari bahan baku yang tersedia. Manufakturin mengacu pada produksi skala besar, barang yang mengubah bahan baku, suku cadang, dan komponen menjadi barang dengan jadi menggunakan tenaga kerja manual ataupun mesin. Barang jadi dapat dijual langsung ke konsumen maupun ke produsen lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan jasa. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penawaran layanan yang dimiliki, dengan tujuan agar masyarakat datang ke perusahaan tersebut untuk menyelesaikan kebutuhannya, gitu kan. Jadi misalnya Anda butuh rambut Anda rapih, Anda datang ke salon, itu kan. Jadi jasa tersebut jasa salon. Anda pengen mengirim barang, maka Anda cukup datang ke perusahaan jasa kargo, gitu ya. Itu jasa. Dan yang terakhir yaitu perusahaan dagang. Sesuai dengan namanya yaitu perusahaan dagang, tentunya perusahaan ini bergerak dalam hal perdagangan.
di mana perusahaan dagang ini bertugas untuk membeli sebuah barang yang kemudian akan dijual kembali pada konsumen. Jadi kalau perusahaan dagang ini membeli barang dari supplier dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk itu, tanpa merubah bentuk barang tersebut ya. Jadi hanya menjual barangnya aja. Kemudian apa sih aktivitas perusahaan dagang itu? Di perusahaan dagang itu ada 4 aktivitas. Yang pertama pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Nanti 4 ini juga akan menjadi jurnal gitu kan. Apa yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Kalau di perusahaan dagang itu terdapat persediaan barang dagang, ada proses pembelian barang dagang, dan ada HPP. Sedangkan di perusahaan jasa tidak ada. Kemudian apa saja jurnal yang ada di perusahaan dagang? Jurnal-jurnal yang pada perusahaan dagang itu disebut dengan jurnal khusus. Sesuai dengan kegiatannya itu ada 4, maka jurnal khusus itu ada 4 juga. Ada jurnal khusus pembelian, yaitu ketika terjadi transaksi pembelian secara kredit. Yang kedua ada jurnal khusus pengeluaran ketika ada pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal khusus penjualan ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit. Dan yang keempat ada jurnal khusus penerimaan kas ketika perusahaan itu menerima kas dari manapun ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup sekian ya. Jadi yang perlu Anda pelajari itu ada 4 jurnal ya untuk di perusahaan dagang, yaitu perusahaan ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.